Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin memberikan satu hadiah untuk kita semua. Ada satu doa yang selalu dibaca Nabi oleh Rasulullah SAW di setiap sholat subuh. Doa ini tidak pernah beliau tinggalkan dalam pelaksanaan sholat subuh tersebut. Kalau Nabi sudah mengulang-ulang doa tersebut, itu artinya yang terkandung dalam doa tersebut adalah hal-hal yang sangat penting. Saya yakin Bunda semua hafal doa itu. Insya Allah, karena ini doa masyhur. Dan dulu kita ketika mau masuk ke majelis, atau mau memulai satu majelis, di madrasah, ustadz kita, muallim, guru-guru kita, selalu mengajak kita bersama-sama membaca doa ini. Doa itu bunyinya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Biasa kita tutup dengan birahmatika ya arhamar rahim. 3 permintaan Nabi di sini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Duhai Allah, anugerahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan thayyiba, rezeki yang halal lagi baik. Wa amalan mutaqabbala, jadikan amal-amalku diterima di sisi. Yang pertama Nabi minta ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang berilmu, tapi belum tentu ilmu itu bermanfaat buat dia. Bermanfaat buat dia, buat keluarganya, dan buat orang banyak. Faktanya Indonesia ini orang berilmu, aduh luar biasa. Banyak kali orang pintar. Pengamat di televisi itu, Masya Allah. Pengamat apa yang nggak ada? Pengamat politik, pengamat hukum, pengamat pendidikan, pengamat sosial, pengamat ekonomi, olahraga aja pengamat sepak bola, pengamat bulu tangkis. Tapi yang namanya pengamat, biasanya teorinya lebih mantap daripada mereka yang berjalan di lapangan yang bekerja. Lebih pintar mengomentari daripada bekerja. Banyak dulu di zaman Pak SBY, zaman Megawati, jago-jago komentar. Tapi ketika dikasih jabatan juga nggak bisa buat apa-apa. Indonesia itu pengamat sepak bolanya, kalau mengamati sepak bola kan main kali itu. Tapi coba dia suruh main, kalau nggak telentang telungkup di lapangan. Kekalahan Real Madrid pada malam ini karena kesalahan strategi pelatih. Pola 4-4-2 tidak tepat dilaksanakan, semestinya 5-3-2. Sehingga jangkar dari para pemain-pemain Real Madrid berhasil dikuasai pemain depan Barcelona. Kan main kali, wah itu dulu dia main. Kalau nggak telentang telungkup dia di lapangan. Orang pintar di Indonesia luar biasa. Faktanya banyaknya orang pintar di Indonesia. Apakah Indonesia makin maju? Ternyata tidak. Kalau sudah dijamin dengan banyaknya orang berilmu, negeri itu maju, mestinya kita ini sudah sangat maju. Sebelum Malaysia merdeka, Bapak Ibu, Malaysia itu ketika baru dia merdeka, dia minta bantuan dari Indonesia, bukan pinjaman hutang uang, tapi guru. Sekarang mereka udah nggak minta guru lagi, mereka minta pembantu ke Indonesia. Kenapa? Karena sekarang Indonesia yang berguru ke sana. Tapi ada yang bilang bukan masalah kita yang menurun kualitas, tapi selera mereka yang nurun sama Indonesia katanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang pintar banyak, tapi faktanya negeri kita masih gini-gini terus. Dulu Pak Harto pulang dari Jenewa, bangga sekali tahun 80-an, dia tunjukkan penghargaan dari Badan Pangan Dunia, kita negara swasembada beras. Dulu negara-negara tetangga termasuk Vietnam beli beras dari Indonesia, hari ini kita beli beras dari Vietnam.
Kenapa ini Ustaz? Banyak orang berilmu, tapi belum tentu ilmunya bermanfaat. Mak-mak nih, mohon maaf, paling rajin ngaji. Soal ilmu tahajud, bapak belajar sama mak-mak. Paham orang itu semua. Nama-nama ustadz di Medan, jangankan nama, nomornya tersimpan semua di handphone. Apalagi yang ganteng-ganteng kayak kami-kami ini gitu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekian kali seminggu mengaji, berulang kali tiap bulan dia mengaji, akan menjadi ilman nafi'ah kalau ilmunya diamalkan. Paham ilmu tahajud, tapi nggak pernah tahajud. Apa manfaatnya? Dia tahu tahajud paling sedikit 2 rakaat, jumlah rakaat nggak terbatas. Yang afdol baca akhir Baqarah, ayat kursi. Kemudian kalau nggak pun hafal baca ayat Al-Kafirun. Paham dia semua. Padilahnya ini, jamnya mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Doa tahajud di buku itu hafal dia. Tapi nggak dilaksanakannya tahajud. Maka nggak jadi ilman nafi'. Dia paham padilah duha, tapi tidak dia kerjakan. Apa manfaat? Segala macam puasa sunat dia tahu. Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, yang 3 hari puasa putih itu dia paham. Puasa Asyura, puasa Arafah, tahu dia semua padilah-padilahnya. Mana yang menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dosa setahun yang lalu. Hafal dia semua. Puasa Nabi Daud dia tahu, ditanya lakinya, apa tuh dek puasa Nabi Daud? Senin puasa bang, Selasa peri, Rabu puasa, Kamis peri. Oh, sholat Nabi Daud nggak ada dek. Maksudnya bang, Senin sholat, Selasa peri, Rabu sholat, Kamis peri. Istrinya pun kepala uta abang, mana ada sholat kayak gitu. Oh bapak ibu-ibu, dia paham semua, tapi tidak dia amalkan. Lantas apa manfaat ilmu itu untuk dia? Salah satu ilman nafi'ah, ilmu itu dia amalkan. Bermanfaat buat keluarga, dia ajak keluarga mengamalkannya. Saya bu, mohon maaf, tidak ada sedikit pun maksud berbangga hati, tidak. Tapi saya pernah bilang sama istri, sama anak-anak saya, cita-cita ayah visioner saya nggak mau hanya di dunia. Cita-cita kita harus sampai akhirat. Banyak orang tua, nak nanti rumahmu di sana. Kau buat rumah nanti yang di sana. Itu ruko nanti untukmu. Nanti kalau ayah udah nggak ada, ini mobil untukmu. Kebun yang di sana untukmu. Saya belum pernah bicara itu sama anak. Tapi anak-anak istri saya pernah bilang, tolong di dunia kita kumpul. Di akhirat kita juga harus kumpul. Ayah nggak mau. Salah satu, kita ada di surga, tapi yang lain berada di neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita harus masuk dalam rombongan orang-orang yang bertakwa, yang digiring berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti jamaah mahabbah masuk semua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadznya kok pada nggak nampak ya? Kira-kira begitu. Ustadz Iqbal mana? Pada nyari semua. Nanti neraka wah, kau udah di akhirat masih buruk sangka. Rupanya ustadz-ustadz ini nggak di neraka, mereka di VIP-nya, bu. Beda, nggak sama. Surga kami nggak lebih bisa sama ibu-ibu gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selalu cerita dunia, tapi jarang misi visioner kita di akhirat kita nanti bagaimana. Tahajud doanya selalu luluskan anakku PNS. Tahajud doanya, ya Allah, mudahkan urusan usahaku. Ya Allah, limpahkan hasil perkebunanku. Tapi jarang sekali orang doa dalam tahajudnya. Ya Allah, mudahkan sakaratul mautku. Ya Allah, lapangkan kuburku nanti. Kenapa? Takut kali dia dengan kematian. Takut dia berdoa seolah-olah udah minta mati. Wah, ini katanya gitu. Padahal ibu-ibu, itu yang jauh lebih penting kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena perjalanan di sana nanti lebih panjang, sedangkan dunia ini singkat sekali.